Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Sri? Waalaikumsalam Bu Eka, Alhamdulillah saya sehat-sehat saja Bu Eka. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah Bu Eka. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak keberatan, bisa kita berbincang-bincang sebentar Bu Eka? Tentu saja boleh Bu. Saya sedang ada waktu kosong memang hari ini Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Eka. Mungkin setelah saya cerita sama Ibu Eka dapat gambaran tentang permasalahan yang saya dapatkan Bu Eka. Memangnya Ibu ada masalah apa sebenarnya Bu Sri? Jadi begini Bu Eka, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pembelajaran saya, dia tidak begitu bersemangat untuk belajar. Bahkan tugasnya pun jarang sekali dikerjakannya. Itulah yang membuat saya bosan Bu setiap hari menghadapinya. Jadi Bu, tadi Ibu Sri bilang ada satu siswa yang kurang semangat dan jarang mengerjakan tugas. Betul begitu Bu? Iya Bu. Apakah Ibu sudah menyelusuri apa penyebab anak tadi kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran saya, terutama bahasa Indonesia ya Bu. Lalu dari pengamatan yang Ibu Sri lakukan, mengapa dia tidak begitu menyukai pelajaran bahasa Indonesia itu Ibu? Ya, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anaknya tersebut tidak suka pembelajaran bahasa Indonesia karena teksnya yang terlalu panjang, Bu, yang disajikan. Jadi membuat anak itu malas untuk membaca dan mempelajari bahasa Indonesia itu, Bu. Berdasarkan pengamatan saya, Bu. Nah, kira-kira Ibu seperti apa kondisi ideal yang Ibu Sri harapkan dari anak tersebut? Tentu saja Bu ya, saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana teman-temannya atau murid-murid lain dalam menghadap pelajaran bahasa Indonesia Bu. Kalau begitu, adakah yang Ibu Sri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid tersebut Bu? Berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu. Sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, inilah yang salah satu mungkin penyebabnya anak tadi malas untuk belajar. Jadi, Bu, kan hal yang akan saya lakukan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Oh, baiklah Bu. Apakah ada metode yang kira-kira berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat breaking dengan pesan berantai. Waktu itu saya melakukannya secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan berantai dengan tidak sengaja tanpa sadar siswa itu otomatis melakukan membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game. Sesuai dengan pembelajaran, hasilnya seluruh siswa itu antusias, Bu, berbuat dan melakukan sesuai yang diharapkan, Bu.
Oke, luar biasa yang Ibu Sri lakukan. Jadi begini Bu, jika rating dari angka 1 sampai angka 10, menurut Ibu Sri, berapa tingkat belajar siswa untuk minat belajar murid ini Bu? Kalau saya berikan peringkat pada saat ini, Bu, mungkin anak itu antara 8 dan 9, Bu. Baik, selanjutnya Ibu, apa rencana yang telah Ibu Sri siapkan untuk langkah-langkah ke depannya, Bu? Yang saya akan lakukan, Ibu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga selingan dengan kegiatan-kegiatan ice breaking dan memberikan variasi metode sehingga menarik pembelajaran sehingga seperti game, pesan berantai, kemudian serta mengupdate segala metode-metode baru yang sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia dan informasi-informasi mengenai ice breaking atau strategi tentang pembelajaran sesuai dengan siswa dan pendekatan kepada siswa. Luar biasa langkah-langkah yang Ibu lakukan. Bu, jadi siapa yang bisa membantu Bu Sri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang Ibu susun tadi? Yang membantu saya ada kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian tak lupa komunikasi juga kepada orang tua murid, Bu, atau wali murid ya. Itu yang saya lakukan, Bu. Yang bisa membantu saya, Bu. Oh, berarti kepala sekolah ya, wali murid ya Ibu ya. Jadi Bu, kira-kira berapa lama Bu Sri membutuhkan waktu untuk melakukannya? Sepertinya untuk membutuhkan waktunya, Bu, tidak butuh waktu lama ya, Bu. Cepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaian yang membutuhkan waktu lama, Bu. Karena semua proses dan tidak instan untuk proses pembelajarannya, Bu. Iya, betul-betul. Jadi Bu, kapan Ibu Sri mulai merencanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya, Bu. Saya terapkan agar murid mendapatkan hal belajar mereka sehingga tercapai pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan tujuan guru, Bu. Oh, baik-baik. Jadi Bu, komitmen seperti apa yang Ibu Sri lakukan agar rencana yang Ibu Sri buat bisa berjalan dengan baik? Mungkin itu dari internalnya saya ya, Bu ya. Nah, berarti saya ke depannya mungkin lebih aktif lagi, lebih giat lagi mencari metode-metode baru yang sesuai dengan pembelajaran kelas 4 SD dan terkhusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya akan lebih update lagi, Bu, mencari informasi, strategi, dan metode-metode pembelajaran yang kekinian, Bu. Iya. Baiklah Bu Sri, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Saya perlukan dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, kemudian kolaborasi dengan siswanya dan orang tuanya, Bu. Kemudian dukungan prasarana mungkin sudah saya dapatkan di sekolah, Bu. Iya, yang penting berarti kolaborasinya sekarang ya, Bu ya. Iya. Baiklah Bu Sri, semoga rencana Ibu bisa dikerjakan dengan lancar, dengan baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Sri setelah kita bincang-bincang tadi? Alhamdulillah, Bu, luar biasa. Perasaan saya mulai tenang, kemudian senang. Telah terselesaikan masalah saya, Bu, ya, tentang bagaimana solusi dari permasalahan saya sudah saya temukan, Bu. Iya, syukurlah kalau begitu Bu Sri. Adakah hal yang lain yang ingin Ibu Sri sampaikan? Saya rasa cukup, Bu, ya. Terima kasih, Bu, telah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu.
Iya, saya juga senang dapat mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita saling berbagi ya Bu Sri ya. Lain kali kita bertemu lagi Bu Sri ya. Ya, Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Sehat-sehat ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Mudah-mudahan Bu Eka juga sehat-sehat ya, Bu Eka. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, Bu. Eh, Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Tapi Bu, saya ada Baik, sehat ya Bu Eka ya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, kemarin kita kan sudah ada kesepakatan mau berjumpa ya Bu Eka? Iya Bu, iya Bu. Ya, untuk berbincang-bincang sebentar ya Bu Eka ya, tentang Iya, Bu, iya. mungkin Ibu Eka ada sesuatu yang mau Ibu Eka sampaikan ya Bu Eka ya? Iya Bu. Iya. Baiklah Bu Eka, apa yang Ibu Eka harapkan setelah kita melakukan percakapan santai ini Bu Eka? Saya Bu ingin mengharapkan ada solusi Bu dari permasalahan saya, yaitu ada salah satu siswa saya Bu yang kurang membaca. Jadi dia dalam pembelajaran dia membuat keributan Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini Bu. Baik Bu Eka, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu Eka. Iya Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya Bu Eka, apa permasalahan Ibu Eka yang pikirkan sehingga Ibu Eka nampaknya kurang semangat, kurang gairah? Masalah yang saya pikirkan itu Bu, masalah siswa saya Bu. Yang pertama dia tidak bisa membaca dan minat untuk belajar itu kurang Bu. Berarti detailnya ceritanya seperti apa Bu Eka? Ceritanya Bu, si anak ini karena dia tidak bisa membaca, jadi dia suka mengganggu apabila saat pembelajaran dimulai Bu. Iya. Oh, berarti si siswa ini tidak mau belajar ya Bu Eka ya? Iya Bu, ya mungkin karena dia tidak bisa membaca itu Bu, jadi minat belajarnya itu sangat kurang karena dia tidak tahu Bu kan? Iya. Berarti karena dia yang kurang minat membaca, membuat keributan di dalam kelas ya Bu Eka ya? Iya Bu, iya Bu. Nah, Bu, saya mengerti maksud Bu Eka ya. Coba Ibu Eka jelaskan dulu, bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Ibu Eka lakukan di kelas Bu? Apa yang sudah Ibu pernah lakukan Bu? Metodenya mungkin Bu. Yang pernah saya lakukan itu kan Bu, saya seperti biasa Bu, melakukan pembelajaran, memberikan tugas. Jadi di saat saya memberikan tugas ini, dia tidak pernah mengerjakan tugas. Awalnya saya tidak tahu kalau dia itu belum bisa membaca, sehingga saya melakukan pendekatan, ternyata si anak ini tidak bisa membaca Bu. Jadi selama ini saya memanggil dengan pendekatan si anak ini untuk mengulang-mengulang membaca, Bu. Baik, Bu Eka. Menurut Ibu Eka, salahnya di mana ya, Bu? Menurut saya, Bu, salahnya si anak ini tidak memahami, Bu, apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran. Karena anak ini tidak bisa fokus pada bacaan yang ada di dalam teks-teks bacaan, Bu. Sehingga perintah yang kita untuk penugasan, dia tidak bisa menjawabnya, Bu. Iya, iya. Selama ini, apa yang sudah Ibu Eka lakukan di kelas, Bu? Selama ini, Bu, saya melakukan pendekatan dengan mengajak si anak ini berlatih membaca selama 1 minggu itu 2 hari, Ibu. Baru itu yang saya lakukan pendekatan dengan anak ini, Bu. Iya, iya. Berarti Ibu sudah melakukan ya dengan teknik cara menambah jadwalnya, Bu ya?
dua hari dalam 1 minggu ya Bu ya? Iya, Bu. Iya. Menurut saya pembelajaran Ibu lakukan itu sudah benar. Mungkin yang perlu ditambahkan lagi adalah waktunya Bu Eka. Jadwal untuk anak tersebut mungkin harus ditambahkan Bu Eka. Oh, berarti kalau kemarin itu Bu saya 2 hari, mungkin baiknya saya tambah 2 hari menjadi 4 hari ya Bu ya? Iya Bu Eka. Kira-kira Bu Eka, rencana Ibu Eka ke depan bagaimana Bu Eka? Rencana saya ke depan Bu, saya akan melakukan kolaborasi Bu, melakukan pendekatan lagi dengan anak ini, agar si anak ini melakukan metode pembelajaran yang menarik Bu. Seperti dengan gambar, lebih menarik lagi, agar si anak ini motivasinya belajar membaca itu lebih baik lagi Bu. Baik Bu Eka, luar biasa ya Bu Eka. Mungkin dengan penambahan jadwal, kemudian metode-metode, gambar-gambar yang Ibu lakukan itu bisa membuat si anak ini lebih tertarik lagi dalam belajar ya Bu Eka. Hebat sekali Bu Eka. Kira-kira siapa yang kira-kira kapan ya Ibu Eka lakukan ini Bu? Ini Bu akan segera saya lakukan Bu. Agar cepat si anak ini pun dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi saya akan melakukan dengan semangat dan kalau bisa lebih cepat lebih baik Bu. Iya, memang Bu Eka ya, pendidikan jangan ditunda Bu Eka ya untuk keberhasilan siswa ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Eka nanti Bu Eka? Yang bisa membantu saya ini Bu, wali murid Bu. Orang tua murid, karena apa yang saya lakukan di sekolah, saya akan pesankan ke wali murid untuk diulang lagi di rumah agar si anak ini tidak lupa Bu. Iya, berarti peran wali murid juga penting Bu Eka ya. Iya Bu, iya Bu. Kira-kira Bu Eka, tugas apa yang akan Ibu Eka berikan kepada wali murid Bu Eka? Saya Bu ada menyediakan buku bacaan. Jadi setiap hari seperti setoran bacaan Bu. Jadi setiap hari saya buat di sekolah, saya ulang lagi nanti di rumah bersama wali murid atau orang tuanya di rumah Bu. Iya, bagus sekali Bu Eka. Tapi Bu Eka, ya Bu, ada tidak nanti Bu Eka alat ukurnya nanti Bu Eka? Apa yang menjadi alat penghubung antara Bu Eka dengan wali murid nanti Bu Eka? Ada Bu. Kami sudah membuat kesepakatan, membuatkan alat penghubung antara saya dengan wali murid sehingga kami bisa mengetahui si anak ini sudah membacanya sampai di mana begitu Bu. Bagus sekali Bu Eka, luar biasa Bu Eka ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Eka rencanakan akan sukses terus Bu Eka ya. Ya Bu, mohon doanya Bu. Ya, nah Bu Eka, setelah kita berbincang-bincang, apa yang Ibu Eka rasakan? Yang saya rasakan Bu, senang, seperti ada satu kebahagiaan dan lega Bu. Karena yang kemarin saya merasa itu masalahnya berat sekali. Sekarang setelah berbincang-bincang dengan Ibu, rasanya beban saya atau masalah saya kurang Bu. Iya, sudah lega lah Bu Eka ya. Iya Bu, ya Bu. Dengan berbincang-bincang ringan ini mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Eka ya Bu Eka ya. Iya Bu, ada solusinya Bu. Ya luar biasa Bu Eka. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini mendapat manfaat dan ada manfaatnya, kemudian bisa Ibu Eka lanjutkan kembali pembelajaran Ibu dengan baik dan sukses terus Bu Eka ya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.